受的生命10%，30%，是真正践行了圣物。雷神只有行星级者受到重创后，他们还没死。他要彻底杀死馆主。无尾虽然没有弓前身犹如夜，速度也远比如同牛皮糖一样。手一时也拿他没。巨兽的生命气息消失了。他们的生命气息搜索到星空巨兽，他们一定能活下来。馆主和雷神元老拒绝。雷还是会毁灭。战神宫所有你不会明白，这是我们的使命，这不一样。还有精神，不只是肉体的存续，就已经死了。现在已经是你丈夫了吧？我也就放心了。我一直有偷偷了解你们家的情况，也许就很难再联系了。我待会儿就要跟你洪博出去了。爸爸，我一定不会让你等。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Swellstar episode 84 atau season kedua episode 58. Dan seperti biasa sebelum kita melanjutkan cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya melalui ringkasan video yang telah Mimin buat, yang dimana pada cerita sebelumnya telah terjadi pertarungan gila-gilaan antara pemimpin Hong dan Leisen melawan monster tanduk emas, sampai-sampai pemimpin Hong dan Leisen menggunakan teknik pembakaran jiwa, yaitu sebuah teknik peningkatan kekuatan yang mematikan, namun juga teknik yang memiliki resiko sangat tinggi. Untungnya berkat teknik tersebut, pemimpin Hong bersama Leisen bisa bertarung melawan tanduk emas dengan sengit, sampai akhirnya pemimpin Hong berhasil mengikat tanduk emas menggunakan gabungan rotan Rabbing Cloth dengan Domain Retriever, membuat tanduk emas tidak dapat bergerak, dan pemimpin Hong bersama Leisen pun bisa mengeluarkan serangan andalan mereka masing-masing, yang dimana serangan tersebut mampu mengebor perut monster tanduk emas sampai meninggalkan lubang yang sangat besar. Namun di saat yang bersama juga, Leisen telah mendapatkan luka yang sangat fatal dari tanduk emas, yaitu badan Leisen terpotong menjadi dua bagian, pinggang sampai kakinya terlepas dari badan Leisen. Tetapi hal ini tidak membuat perjuangan Leisen berhenti. Dengan segera Leisen yang sedang terluka parah bersama pemimpin Hong langsung terbang memasuki perut monster tanduk emas dan menyerangnya dari dalam, sampai pada akhirnya pemimpin Hong bersama Leisen berhasil membunuh monster tanduk emas dari dalam dengan membuat energi jiwa roh yang berada di dalam tubuh monster tanduk emas turun sampai ke angka 0, dan itu merupakan ending dari cerita sebelumnya. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel Singkat Padat, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu karena hanya 20% dari kalian yang subscribe channel ini. Yuk bantu naikin angka persentase subscriber dengan tekan tombol subscribe serta like juga. Mimin akan sangat berterima kasih. Dan jika sudah, mari sekarang kita melanjutkan cerita terbaru kali ini. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan monster tanduk emas yang terjatuh dari atmosfer bumi dengan keadaan tidak bernyawa akibat diserang oleh pemimpin Hong dan Leisen dari dalam perut monster tanduk emas kemarin. Semua orang yang menonton siaran langsung sangat senang melihat monster tanduk emas yang sudah tak bernyawa jatuh ke bumi. Sedangkan di istana Dewa Perang, para pejuang mulai khawatir dengan pemimpin Hong dan Leisen yang belum keluar dari dalam tubuh tanduk emas. 巨兽的生命气息消失了。 他们的生命气息搜索到星空巨兽，他们一定能活下来。馆主和雷神元老 Apalagi daya hidup mereka berdua tidak terdeteksi. Karena hal tersebut pun siaran TV menyampaikan jika pemimpin Hong dan Leisen sudah tidak dapat terdeteksi kembali, yang artinya mereka berdua telah mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan bumi. Seketika semua orang yang awalnya senang langsung berduka cita atas kepergian mereka berdua. Lo Feng yang mendengar itu juga merasa sangat sedih akan pengorbanan dari pemimpin Hong dan Leisen. 我们现在探索金角巨兽虽然死，牺牲地球上最厉害的，拯救了全世界的英雄。
Lalu Babata memberitahu kepada Lo Feng kemungkinan pemimpin Hong dan Lei Sen masih hidup. Energi kehidupan mereka tidak terdeteksi karena kemungkinan energi kehidupan mereka telah turun dalam kondisi sangat kritis. Dan sistem pendeteksi kehidupan milik manusia terlalu kuno untuk dapat merasakan itu. Dan lagi karena sistem pendeteksi tersebut berasal dari peradaban kuno yang sudah ketinggalan zaman. Apalagi pemimpin Hong dan Lei Sen telah menguasai teknik domain. Jadi memang sedikit sulit untuk mendeteksi energi kehidupan mereka. Dan Babata berpendapat jika mereka berdua masih hidup. Lo Feng yang mendengar itu pun kembali bersemangat. Namun di saat itu tiba-tiba saja energi kehidupan monster tanduk emas kembali meningkat dari angka 0 sampai ke angka 30. Seluruh orang yang melihat itu pun sangat terkejut serta kebingungan. 听见巨兽的生命10%。30%，是真正践行了生命。 Lalu dari sana juga terlihat pemimpin Hong dan Lei Sen yang telah keluar dari dalam perut monster tanduk emas dengan pemimpin Hong yang memegang tangan Lei Sen. Tetapi mereka berdua dalam kondisi tidak tersadarkan diri. Babata yang melihat itu pun sadar jika pemimpin Hong dan Lei Sen sekarang berada di fase tidur jiwa, yang dimana fase ini memang biasanya terjadi jika seorang pejuang tingkatan tinggi telah mengalami luka yang kritis untuk menjaga nyawa mereka. Namun karena pemimpin Hong dan Lei Sen sekarang masih bisa dibilang terlalu dini untuk menggunakan kekuatan pembakaran jiwa sebelumnya, kemungkinan untuk mereka sadar kembali akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dan kemungkinan paling lama mereka berdua tidak akan pernah bangun. Lalu di saat pemimpin Hong dan Lei Sen yang terjatuh, mereka berdua mendapatkan pertolongan dari dua robot Liquid Civil Guard milik Lo Feng yang telah tiba. Penjaga Liquid Civil Guard langsung berubah menjadi raksasa dengan satunya menghadapi tanduk emas, sedangkan satunya lagi membawa pemimpin Hong dan Lei Sen kabur. 雷神只有行星级者受到重创后，他们还没死。他要彻底杀死馆主。护卫虽然没有弓箭身犹如夜，速度也远比如同牛皮糖一样，手一时也拿他没。 Liquid Civil Guard yang melawan tanduk emas berubah bentuk menjadi jaring yang membungkus tanduk emas, membuat tanduk emas tidak dapat melawan dan ia pun terjatuh ke dalam laut. Setelah melihat tanduk emas yang sepertinya terjebak di dalam laut, Lo Feng segera pergi menemui pejuang Lei untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat. Dan singkat cerita, Lo Feng bersama Lei telah tiba di tempat tersebut, yang dimana tempat itu merupakan rumah dari putri Lei Sen, yang dimana mereka memberikan kabar mengenai kondisi dari Lei Sen yang sekarang, serta Lo Feng juga memberikan chip kepada putrinya. Mendengar jika ayahnya dalam kondisi kritis, putri Lei Sen hanya bisa menangis sendirian di dalam kamarnya. Dan juga tadi Lo Feng memberikan sebuah chip kepada putri Lei Sen yang sebelumnya Mimin pikir itu merupakan chip pelatihan. Ternyata itu adalah chip yang berisikan pesan video dari Lei Sen untuk putrinya. Di dalam pesan tersebut, Lei Sen mengucapkan rasa rindunya kepada putrinya setelah 16 tahun tidak bertemu. Ia teringat dengan pertama kali mereka bahagia pergi ke taman bermain dan berlatih cukup keras di bawah perhatian Lei Sen. 他一直不愿意见馆主，关系不太好。馆主唯一的女儿小磊，我们已经快16年了。小磊，还是那会儿小女孩的你去道歉。我还记得当时第一次带你去游乐场，害得你离家出走。现在已经是你丈夫了吧？ 我也就放心了。我一直有偷偷了解你们家的情况，也许就很难再联系了。我待会儿就要给你红播出去了，爸爸，我一定不会让你的。 Lei Sen merasa sangat rindu kepada putrinya karena sudah lama tidak bertemu, yang dimana hal ini bisa terjadi karena putrinya kabur dari rumah bersama pacarnya. Sampai sekarang putrinya telah membuat kehidupan baru bersama pacarnya, yang sekarang telah menjadi suaminya. Lei Sen yang menyadari jika kehidupan putrinya telah bahagia bersama orang lain tidak mau mengganggu mereka lagi. Jadinya Lei Sen memutuskan untuk membiarkan mereka berdua hidup bersama, walaupun dirinya tidak
bertemu lagi dengan sang putri. Sedangkan alasan Lei Sen mengirim video ini karena ia merasa tidak akan bisa pulang dengan selamat setelah pertarungan melawan tanduk emas bersama pemimpin Hong. Jadinya Lei Sen ingin mengucapkan kata-kata terakhir kepada sang putri, yaitu Lei Sen masih menyayangi putrinya. Setelah Putri Lei Sen melihat pesan tersebut, ia hanya bisa menangis memikirkan kondisi ayahnya yang sekarang. Sedangkan di lain sisi, terlihat Lo Feng yang masih berada di dalam mobil bersama pejuang Lei. Di sana Lo Feng masih merasa sedih dengan kabar dari pemimpin Hong dan Lei Sen yang berada di kondisi kritis. Namun di saat itu, Lo Feng mendapatkan pesan dari Jiayi mengenai raksasa Liquid Civil Guard. Jiayi meminta izin kepada Lo Feng untuk membuat propaganda mengenai Civil Guard tersebut. Lo Feng yang mendengar itu setuju dengan Jiayi karena Lo Feng sadar umat manusia sekarang membutuhkan harapan baru, walaupun harapan tersebut adalah sebuah ilusi. 我明白，关主拜托你来这，但没有死，极限武冠群就从我们出战后，在地球第3强者。加油啊！是我派出的。 贾司令，官方宣传需要流言护卫只能用于防御。 Yang dimana propaganda itu berisikan tentang robot Liquid Civil Guard yang merupakan robot buatan umat manusia yang telah dipersiapkan dari pengalaman mereka ribuan tahun lalu untuk menghadapi masalah ini. Semua orang yang mendengar berita itu pun kembali bersemangat, namun Lo Feng yang mendengar berita itu merasa sedih karena ia tahu jika berita itu hanyalah untuk membuat mereka semua tidak panik. Singkat cerita, Lo Feng telah berada di rumahnya, tepatnya berada di ruangan kerja. Di sana Lo Feng merasa sangat pusing melihat berita-berita terbaru mengenai kerusakan besar dan korban jiwa akibat serangan dari para monster serta tanduk emas. Namun di saat itu tiba-tiba saja Babata muncul dan mengatakan kepada Lo Feng untuk menyerah saja menghadapi tanduk emas. Dengan kekuatan dari tanduk emas yang sekarang, tanduk emas akan kembali pulih sepenuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Lo Feng bersama pejuang seluruh dunia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melawannya kembali. 金角巨兽带来的灾难，你也别太焦虑了。恢复巅峰不过是1-2。金角巨兽本来就已经没有任何抵御它的办法。黑龙山 X81 号飞船离开地球吧，把徐星和你家人都带上，它可以带你去宇宙任何一个。为什么？我拒绝。雷还是会毁灭。真神宫所有你不会明白，这是我们的使命，这不一样。还有精神，不只是肉体的存续，就已经死了。 Babata meminta kepada Lo Feng untuk pasrah meninggalkan planet bumi yang sudah tidak bisa diselamatkan dengan pergi keluar angkasa menaiki pesawat X-81 yang sebentar lagi akan selesai diperbaiki oleh Babata. Lo Feng yang mendengar itu pun sangat kesal dengan Babata karena Babata dengan sangat mudah menyuruh Lo Feng untuk menyerah setelah apa yang mereka semua lakukan untuk melawan tanduk emas, bahkan sampai hampir mengorbankan pemimpin Hong dan Lei Sen. Lo Feng sebagai seorang pejuang Dewa Perang telah mendapatkan janji dari pemimpin Hong untuk terus berjuang sampai nafas terakhir mereka. Dan lagi bagi seorang pejuang yang telah berada di level Dewa Perang, mereka semua telah ditakdirkan untuk mati di medan perang. Babata yang mendengar itu bisa mengerti perasaan Lo Feng, namun ia tetap saja tidak bisa membiarkan Lo Feng mati begitu saja. Setelah Babata menunggu ribuan tahun untuk bisa mencari pewaris dari Tuan Huyambo seperti Lo Feng. Lo Feng yang mendengar itu juga bisa mengerti perasaan Babata, namun Lo Feng juga tidak bisa membiarkan pejuang umat manusia berhenti di titik ini, terutama apa yang telah dilakukan oleh pemimpin Hong dan Lei Sen. Lo Feng pun keluar dari ruangan tersebut meninggalkan Babata sendirian. Dan setelah itu pun cerita dari serial Donghua Swellstar episode 84 bersambung. Dan sepertinya untuk episode di minggu depan besok akan menjadi pertarungan terakhir bagi Lo Feng melawan tanduk emas, yang artinya Lo Feng akan beraksi maju melawan tanduk emas. Jadi bersabar untuk episode 85 selanjutnya minggu depan besok. Tetapi bagi kalian yang sudah tidak sabar bisa menunggu konten spoiler episode 85 dari Mimin. Kemungkinan akan Mimin upload di hari besok. Kemungkinan akan Mimin upload di hari besok kalau tidak ada gangguan. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 据说的胜率10%。30%。是
心情。这受到重创后，他们还没死。他要彻底杀死馆主。